Baik, Dulur Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang penuh bermanfaat ini, kita akan mengikuti kajian ngaji bersama dengan guru kita, kajian 60 menit terapi sholat bahagia bersama Bapak Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, imam taraweh Afrika, Asia, dan Eropa. Juga kita kenal sebagai ulama yang karismatik, yang tutur katanya menyejukkan hati umat. Kali ini Anda nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Anda bisa mengirimkan SMS melalui SMS, WhatsApp secara langsung, bisa menelpon dengan nomor tersebut 081234939390. Dan juga Anda bisa mengikuti kajian ini dengan live streaming di Instagram. Tulis saja Radio El Victor di Instagram. Langsung Anda bisa melihat narasumber kita. Dulur El Victor, saya Izak bersama Mas Helmi Ansori hadir untuk menemani Anda di kajian ini bersama narasumber kita. Narasumber kita, beliau Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana sehat? Senang, sehat. Ya. Tadi pagi bisa minum air putih 2 gelas. Dua gelas ya. 2 gelas air hangat ya, jam sebelum subuh itu. Masya Allah, sebelum subuh ya? Iya, air hangat. Ada faedahnya ya, Prof? Iya, jadi sebelum subuh jam 3 atau jam setengah 4 ya, air hangat yang banyak. Lalu jangan makan apapun supaya ngelontor lah gitu, ngelontor. Nah, dibacakan dulu supaya airnya itu air biasa. Tapi apa susahnya Allah menjadikan dia menjadi air zam-zam? Ayo. Allah. Oh, nggak ada susahnya. Itu air dari pandaan ya. Tapi Allah kalau mau kemurahannya itu kun fayakun, wahai air pandaan berubahlah menjadi air zam-zam. Gampang. Ada doanya ya, Prof? Ya, Anda dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, saya minum air ini dan saya mendahului namamu, saya sebut bismillah tadi, dan kami yakin engkau pasti Maha Kuasa, saya akan menjadi lebih kuat dengan air ini. Terus, dan saya yakin betul tanpa keraguan sedikit pun bahwa dengan air ini engkau wahai Allah mampu menggelontor seluruh virus ya, mungkin melemahkan virus, bakteri, menghentikan tumor, kanker, virus hepatitis akut, wah pokoknya semuanya. Itu kemudian wa huwas samiul alim, Allah itu mendengar suara saya dan Allah tahu di mana posisi yang bisa menguatkan tubuh, dan Allah tahu di mana kira-kira yang akan merusak tubuh itu. Allah tahu, al-alim. Wah itu. Masya Allah. Minum itu seneng sekali. Kemudian nanti setelah sholat subuh biasanya kemudian kita ke toilet berkali-kali. Baru nanti boleh kita masuki apa buah atau apa baru. Tapi pada saat minum dengan bahasa bismillah itu sudah. Itu senang. Nggak usah mikir apa nanti itu makan apa dan sebagainya. Nggak, yang penting hari itu air ya air. Itu namanya mindfulness. Jadi apa yang ada itu dinikmati, disyukuri. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana, senang. Rezeki ada sangat banyak. Lah air. Tidak hanya setetes itu 2 gelas besar. Ya, saya mengajaklah Mas Izak ya, dulu Victor ini bangun
Sebelum subuh. minum air hangat. Masya Allah. Air hangat. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yakinlah bahwa Allah memberi kekuatan dan Allah bisa menggelontor dengan air itu, air yang biasa tapi kita rubah, minta dirubah menjadi zam-zam. Masya Allah. Menjadi zam-zam sehingga menguatkan tubuh kita. Nah, setelah itu kemudian serahkan. Setelah minum itu tambah sehat atau mati itu urusannya Allah. Allah. Ya itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Awal sudah diberikan Iya, yang luar biasa. itu bismillahirrahmanirrahim. Dengan penghayatan, Satu minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguhan lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah loh itu. Bukan namanya Ishak loh. Ya. Bukan namanya Ali loh. Nggih, nggih. Bukan namanya makhluk di situ. Yang disebut adalah nama Allah. Ya Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu sudah top, sudah. Masya Allah. Nah, itu minum, kemudian nanti ya biarkan ini jangan dimasuk apa-apa. Jangan kopi lah, bangun tidur kopi. Gula lagi, Iya. teh lagi. Sampai jam berapa itu, Prof? 1 jam minimal. 1 jam. Minimal 1 jam itu kosong. Nggak tahu saya itu dari mana, nggak tahu. Pokoknya saya rasakan sendiri saja. Tapi saya pernah membaca saya itu terapi India itu seperti itu. Terapi. Orang India. Ya kita usahalah. Soal Allah itu masih beri sakit atau apa itu sudah, itu pilihan Allah. Kita belajar hari ini, belajar. Jadi jangan hanya apa tahu, tetapi diyakini gitu loh, diyakini. Oke ya. Iya Mas Ishak. Ya, hari ini saya akan berbicara surah At-Tur ya. Surah At-Tur. Ya. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah. Di mata Umar bin Khattab itu seperti apa surat ini? Masya Allah. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang pertama ya, surat At-Tur ini ayat ini juga termasuk ini ya, ayat yang sangat istimewa. Tur itu artinya demi gunung. Demi gunung. Allah bersumpah demi gunung. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis di Lauh Mahfud. Kitab Lauh Mahfud ya. Lauh itu lembaran, Mahfud itu tuh yang dijaga. Preserve, dijaga. Protected. Lembaran. Ya, lembaran di sana. Jadi kita sudah ada kok, Mas Ishak. Kita di sana itu nanti sehatnya kapan, atau sakitnya kapan. Hari ini saya dapat apa? Sudah di skenario. Ada. Masya Allah. Betapa Allah rincinya ya membuat perencanaan manusia ini. Tidak hanya Ishak loh yang diatur, ditulis itu. Seluruh manusia lah. Seluruh manusia. Nah, makanya itu karena orang itu sudah dicatat lengkap di situ. Ya. Tahun ini apa. Dulu jin itu seringkali mau menerobos ke sana. Iya, ingin ngintip umpamanya ya. A itu nanti apa? Diintip. Nah, nanti pulang harus dilakukan sesuatu untuk supaya gitu. Jadi diintip. Itu jin ya, Prof ya? Iya. Demi gunung dan demi catatan manusia. Siapa yang jadi presiden itu sudah ada juga. Masya Allah. Iya, jadi presiden. Jadi kita ya kalau kampanye ya kampanye, kalau ini ya usaha ya. Tapi sudah ada di sana. Artinya ikhtiar pasti. Harus. Tapi kita harus tahu bahwa sudah dicatat itu. Tapi yang mencatat Allah, dan tidak boleh ada satupun makhluk yang merubah, dan tidak bisa. Yang bisa hanya Allah.
Yang bisa. Walaupun sudah dicatat matinya Ali itu tahun sekian, tapi kalau Allah mau menghendaki saya beri tambahan. Jadi, Masya Allah. ya supaya diberi tambahan itu apa? Perbanyaklah saling memberi hadiah. Allah. Ya, perbanyak. Ya, masa apa? Masa sayur bening. Tuh. Ditelepon sebelahnya tetangganya. Bude, mau sayur bening hari ini? Ada pindang kecil-kecil dengan dadar jagung. Wah, cocok nih, belum sarapan. Masya Ya, Allah. itu memperpanjang umur. Simple ya, Prof. Iya, memperpanjang umur itu. Karena membangun seduluran. Gitu loh. Allah. Seduluran. Silaturahim itu nanti kalau orang banyak silaturahim, banyak menyambung seduluran itu ya begitu antara lain. Bisa menambah. Tidak hanya berkunjung, tiba-tiba ditelepon, selamat ya, hari ini Allah memberi tambahan umur pada Anda. Ya Allah, saya senang, saya ikut bersyukur. Bapak dulu sakit tapi sembuh, bersyukur. Ya Allah, ini suamiku saja belum mengucapkan selamat syukur atas tambahnya umur saya. Bapak sudah. Allah. Kok begitu besar perhatian Bapak? Hah? Iya, iya. Lah itu yang memperpanjang umur itu. Allah. Iya, iya. Maka kita ini jangan menjadi orang bisu. Oh, bisu. Jadi tidak ngomong apa-apa sama sekali. Wa kitabim mastur fi raqim mansyur, dalam lembaran yang terbuka, wal baitil ma'ruf ma'mur, dan demi Baitullah Ka'bah. Demi Ka'bah. Ini sebentar lagi kan haji tuh. Iya, iya, musim haji ini. Ya, saya nanti itu insya Allah khutbah di Masjid Al Hidayah, Pondok Chandra. Ya, Pondok Chandra. Saya lupa gangnya itu. Pokoknya satu-satunya masjid di Pondok Chandra itu ya Al Hidayah. Al Hidayah itu nggak ada lagi masjid itu. Saya nanti akan menjelaskan tentang Ka'bah ini Masya Allah. sebagai penghormatan saya kepada dulur-dulur yang ditakdirkan Allah berangkat bulan depan ini. Berangkat haji. Iya. Masya Allah. Saya akan bercerita tentang itu. Saya akan bercerita mengapa, ada apa itu. Tawaf kok 7 kali itu ada apa. Ya, rahasianya apa? Ya betul, tapi nanti ya. Demi Ka'bah wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan yaitu langit. Demi langit, demi Ka'bah, demi gunung, demi Lauh Mahfud, wal bahril masjur, dan demi lautan yang bergelombang. Laut yang sampai membuat itu kapal sampai goyang begitu. Ada yang goyang, ada yang tenggelam, ada yang kandas ya. Iya, Masya Allah. Itu ada yang kandas. La inna azaba rabbika lawaqi. Ketika sampai pada ayat ini, sungguh siksamu benar-benar terjadi. Lah pada ayat ini kemudian Umar nyungsep pingsan di situ. Umar bin Khattab. Nggih. Pingsan dia. Pingsan. Gara-gara ayat inna adzabal waqi'. Iya itu. Siksa itu pasti akan terjadi, dan itu bisa saja mengenai Umar. Pingsan di tempat itu ya. Di pingsan, kemudian dibawa pulang tuh sampai berhari-hari nggak bisa keluar. Sakit memikirkan ayat ini. Memikirkan ayat ini. Iya, memikirkan ayat ini. Allah. Ya Allah, memikirkan ini. Masya Allah. Malahu min dafi'. Tidaklah baginya dari sesuatu yang dapat menolak. Artinya kalau siksa Allah sudah terjadi itu tidak ada yang bisa nolak, itu tidak ada. Kamu itu siapa? Tidak bisa toh. Wong siksa Allah kok dilawan. Tidak bisa. Nah, untuk ngomong kepada siapa ini, kata Umar? Yaitu ngomong kepada saya. Allah berbicara kepada saya seperti bicara sama saya secara langsung. Umar, kalau kamu nanti dapat siksa, kamu itu walaupun kekar begitu, mampus kamu. Masya Allah. Mampus kamu.
Nah, itu loh maksudnya. Ya, malahu min dafi'. Lah, sudah sampai di situ tuh Umar blek sampai untung kepalanya tidak membentur tembok. Pingsan di situ dan digotong pulang sampai beberapa hari tidak keluar. Bukan sakit tapi mikirkan ayat ini sampai mulai. Inilah yang saya katakan tadi, nanti akan saya lanjutkan setelah break ini. Baik, Dulur El Vector, Anda pasti insya Allah Anda bisa menyimak kajian ini yang luar biasa. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kita di 081234939390 setelah pariwara berikut ini. Baik, Dulur El Vector, kita lanjutkan ngaji kajian 60 menit terapi sholat bahagia bersama narasumber kita, guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, trainer serta penulis buku kajian 60 menit kajian terapi sholat bahagia. Serta yang kita kenal, beliau adalah ulama karismatik yang insya Allah, masya Allah, yang menyejukkan hati seluruh umat, terutama di awal tadi, masya Allah, nilai-nilai kebaikan berupa hidup sehat dengan meminum air putih yang hangat sebelum subuh, insya Allah disehatkan dengan doa, masya Allah. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan ngaji kita bersama beliau. Monggo, Prof. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan tentang itu ya, Umar bin Khattab tadi menyikapi surat At-Tur itu kan, kita kan belum pernah seperti ini ya. Oh, ini, Ya. Ini mustahil. Ah, enggak pernah. Jadi kita baca Quran ya. Nggih. Iya, bagi yang wande wancu, yang hatam itu, ya kan gitu. Anda hatam berapa kali kok enggak pernah pingsan? Ya toh? Anda hatam berapa kali kok enggak pernah pingsan? Itu berarti kan penghayatan kan belum dilakukan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kepada teman-teman dulur-dulur yang sudah sering membaca Quran, ya ada apa-apa, program khataman yes, tapi juga ada juga program tadabbur, mengangan-angan isinya itu ya, mengangan-angan isinya itu. Antara lain seperti Umar beginilah. Umar itu kok bisa begitu ya? Umar itu kalau setiap ada larangan dalam Quran itu, ada teguran itu, Umar itu ceng gitu. Kenapa itu? Ini mesti negur saya, bukan negur orang lain. Masya Allah. Gitu. Ini mesti negur saya, ini bukan negur orang lain ini. Gitu ini. Makanya kalau sudah begini luar biasa. Lah sekarang itu Umar bin Khattab toh. Ya, sekarang bagaimana Aisyah? Silakan buka buku Terapi Salat Bahagia halaman 94. Terapi Salat Bahagia halaman 94. Bagi yang menginginkan buku ini untuk hadiah-hadiah lah gitu, silakan menghubungi Mbak Zahro 081 231 304 333. Ya, saya pesan kepada dulur-dulur yang di jalan raya, ini gerimis loh. Hati-hati, licin. Ya. Jangan sampai kecelakaan. Keluarga Anda menunggu di rumah, apalagi sampai udah kecelakaan, nubruk orang lagi. Yang ditubur orang miskin lagi. Tuh, Anda ini bikin susah orang. Hati-hati, berilah kesempatan orang untuk mendahului yang menyeberang. Sedekah begitu. Sedekah, jangan membunyikan klakson sampai orang di depan kaget. Jangan mendahului weng gitu. Sampai kaget gitu. Ayo jadilah muslim yang baik. Nah, silakan menghubungi Mbak Zahro 081 231 304 333 untuk mendapatkan buku-buku yang ini, yang macam-macam itu. Nah, tolong dibaca Mas Izak 94 alinea 1 2 3. Dalam sebuah sholat. Nah, betul. Dalam sebuah sholat, Aisyah radhiyallahu anha membaca surat At-Tur. Ketika sampai ayat ke-27, ia mengulang-ulang ayat itu sambil menangis. Ia teringat betapa banyak Masya Allah, dan bagaimana cara menjauhkan diri dari siksanya. Para pejalan kaki yang menyaksikannya berkomentar, mulai saya berangkat ke pasar sampai saya pulang, Aisyah masih dalam keadaan berdiri dan menangis dalam sholatnya. jadi ya membaca ini satu ayat ini loh Mas,
Satu ayat. Jadi kalau Aisyah, kalau tadi Umar kan menangis pada awal-awal surat. Oke. Kalau Aisyah itu pada ayat 27. Ayat 27. Ini bunyinya ya. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Itu diulang-ulang terus. Famannallahu alaina. Kemudian Allah memberi karunia kepada kami. Sudah diberi karunia, ya rezeki, ya kesehatan seperti kita ini lah. Ya hari ini bisa jalan, alhamdulillah. Hari ini bisa ambil air. Hari ini bisa kita menggerakkan la ilaha illallah. Membaca itu loh. Bisa enggak kalau enggak digerakkan Allah? Iya. La ilaha illallah. Bisa subhanallah. Bisa assalamualaikum. Bisa nyebut Allah, Allah, Allah. Loh ini nikmat besar. Kita ini kenapa mengukur nikmat itu selalu duit toh? Toh? Iya, Bang. Selalu duit itu. Masya Allah. Jadi orang itu disuruh happy terus, senang. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Dan Allah juga memelihara kami dari siksa yang sangat panas. Panas. Gitu. Famannallahu alaina. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini. Ya abdi anar rahman. Hei hambaku, anar rahman. Aku ini benar-benar kasih kepadamu. Masya Allah. Kasih. Jadi jangan merasa sendirian. Kita ini kan merasa sendirian toh. Iya, Pak. Gini-gini saya atasi sendiri. Lo atasi sendiri gimana? Di Allah di mana? Iya, Pak. Iya. Kalau ada masalah merasa sendiri. Merasa sendiri. Lo Allah di mana? Kok sendiri itu? Apa dia lepas dari Allah? Masya Allah. Jadi jadilah manusia yang merasa jangan sendiri. Selalu ada yang membackup. Toh? Tuh. Mengapa aku kok kasih buktinya apa? Li'annaka tusallimu ilayya nutfah mahirah. Karena kamu itu sebenarnya dulu hanya karena manusia itu menyerahkan sperma yang apa itu ya, yang apa ya, yang menjijik ya, apa pokoknya gitu lah ya. Tidak berharga. Gitu. Ya, Masya Allah. tidak berharga. Kamu itu mengirim ke saya, itu menyerahkan saya itu dalam bentuk sperma. Fa usallimuha ilaika suratan hasanatan. Lalu aku balas kamu tidak dalam bentuk sperma. Kamu saya wujudkan kayak kamu ini. Oh. Kasihnya Allah. Loh iya toh. Kamu tuh saya rubah. Jadilah kamu Izak ini, murahnya ganteng, itu matanya utuh, dua lengkap, subhanallah, bisa senyum, bisa sekolah S2, S1, ilmu, bisa baca buku. Wah, gambarnya di WA, di foto-foto. Oh, kamu itu dulu kan hanya nyerahkan saya apa? Setetes sperma. Masya Allah. Iya. Terus aku balas, tidak saya kembalikan dalam bentuk sperma, saya bentuk yang cantik. Ya Allah, kulitnya itu seperti itu. Ya Allah, hidungnya, ya Allah, ya Allah, matanya, ya Allah. Kamu tahu toh, kamu lihat di kaca itu kamu tahu. Kamu itu dulu kan sperma, aku yang merubah jadi begini. Itu rahman saya, itu kasih saya di dunia. Wa anar rahim, dan aku itu besok mengasihi kamu di akhirat full. Bagaimana? Li'annaka tusallimu ilayya ta'atan naqisah.
Karena kamu itu hanya menyerahkan saya, membawa kepada saya itu ibadah yang sedikit. Ibadah yang sedikit, fa usallimu ilaika jannatan khalisah. Tapi dengan pahala yang sedikit saya beri surga yang besar. Masya Allah. Ah, Sedikit itu ya Pak. Anar Rahman, aku itu mengasihi kamu di dunia. Kamu dulu itu mengirim ke saya itu Berubah. bahan hanya sperma. Sekarang saya kembalikan kamu. Oh, tinggi badanmu. Oh, kamu tercantik di dunia. Oke. Suaramu itu mahal, toh. Sekali kamu tampil itu 200 juta. Iya, kamu suara, kamu tahu siapa kamu? Iya. Tuh. Wajahnya itu nanti untuk cover majalah, untuk ini, itu sekali foto 1 miliar. Kamu tuh siapa? Maka inilah mungkin yang diingat-ingat oleh Aisyah ini, menangis ini. Famannallahu alaina wa waqona min adabis samum. Dan besok di akhirat Anar Rahim, aku besok juga mengasihi kamu. Kamu itu tusallimu ilayya ta'atan. Nah, kisah kamu menyerahkan pada saya itu ibadah yang sedikit. Masya Allah. Lah kamu kan hanya ibadahmu kan hanya 80 tahun. Kamu saya beri surga yang 8 triliun tahun atau lebih. Abadi. Itu kurang apa? Lah, itu. Kurang apa? Itulah surah Tur dalam pandangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana saya tulis di buku 60 menit terapi salat pagi halaman 94. Jadi ini Quran itu dibaca di luar sholat sampai melahirkan seperti itu ya bagus. Di dalam sholat lebih bagus. Lah kedua-duanya ini di dalam sholat loh ini. Umar itu lagi memimpin sholat, jadi imam. Jadi imam ya? Iya. Allah. Itu ya, jadi ketika sudah inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Plak. Itu. Lah yang ini juga sholat ini Aisyah radhiyallahu anha ini. Itu ketika baca ini diulang-ulang terus sampai nangis, mama nangis terus. Orang yang ke pasar itu dia bilang, loh saya tadi waktu berangkat sudah berdiri dan menangis. Sekarang saya pulang bawa belanja ini, ya garbis, ya semongko, ya pisang, ya tahu, ya tempe, ya tewote. Masih berdiri. Bapaknya sampai bontot itu, loh masih berdiri. Subhanallah. Tapi Aisyah itu walaupun begini itu dia mengatakan, kelasku ini belum kelas terbaik dalam agama. Kelasku itu masih medium. Kelasku itu masih medium katanya itu. Masih setengah-setengah. Ini selevel pemimpin wanita. Ya, subhanallah. Ya itulah yang saya jelaskan lah. Sekarang kita sapa. Tapi Prof, ini menarik sekali ya Prof ya, dengan penjelasan panjenengan ini Prof, mulai dari siapa Umar bin Khattab dan Aisyah. Ada yang menarik ini Prof untuk ditanyakan mengenai bagaimana sih mempunyai hati spesial dari Umar bin Khattab maupun Aisyah ketika waktu membaca Al-Quran, baik itu yang tadi ayat yang disebutkan itu Prof, bisa tersentuh hati kita, bisa langsung ingat kepada Allah, dan kita juga bisa mentadabburi ayat tersebut isinya itu semacam apa. Masya Allah, bisa meluluhkan hati. Iya. Satu, Umar seperti ini bukan tiba-tiba. Ada proses yang panjang. Ya toh? Umar ya belajar. Malam ya seringkali duduk merenung memikirkan itu. Kemudian dia mengerti ayat-ayat ini. Jadi ada usaha yang lama. Kalau kita ingin seperti itu, silakan mulai sekarang dicoba. Sedikit-sedikit satu ayat dipahami artinya. Kalau tidak tahu artinya bagaimana?
Ya bisa saja masih sakit itu ada waktu jadi makmum itu menangis, bukan karena isinya. Karena masalah. Ya karena masalah ya, plus lagunya itu menghipnotis. Masya Allah. Ya toh? Menghipno sampai hanyut itu. Wah, sampai melengking-lengking. Oh, Masya Allah, apalagi. Oh, itu karena lagunya. Karena lagu ya Pak, bukan karena isi ya. Ya, di Madinah karena apa? Karena Madinahnya, karena dekat makam Rasulullahnya, Ya Allah. bukan karena isinya. Oh, enggak ngerti. Nah, kalau begitu bagaimana tuh bisa sampai di situ? Ya belajar mulai sekarang. Maka berkali-kali saya katakan tidak cukup. Kemarin saya ceramah di UIN itu saya katakan, kita ini tidak boleh di kampus yang kampus studi Islam begini ini hanya khataman Quran itu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Ya harus ditadabur, orang ini perguruan tinggi kok. Masya Allah. Akademisi ya. Iya toh. Tidak boleh itu artinya tidak cukup. Nah kalau kita hanya begitu, apa bedanya dengan yang di luar perguruan tinggi? Ya toh. Dipelajari ya ini. Maka seringkali saya katakan, orang di atas gunung Himalaya bukan di sana dengan tiba-tiba. Ngerti? Ada proses itu tadi. Coba lihat ini kata mutiara ini, ya. Saat tadi kan belum saya sampaikan. Belum. Tuh. Orang di atas gunung Himalaya bukan di sana dengan tiba-tiba. Paham toh? Mamanya Mas Isa kok bisa jadi penyiar begini kok bisa? Oh, bukan tiba-tiba ini. Ada proses yang panjang. Pernah dulu keliru, salah, dibentak. Toh? Keliru dimarahi. Prosesnya panjang ini. Kok kaku? Kok kaku? Gak bisa ngomong R. Ya itu lama begitu itu. Kok bisa itu orang jalan di atas tampar yang di atas apa di antara menghubungkan dua tembok berjalan tanpa pegangan di atas tampar kok bisa? Bukan tiba-tiba, betul. Betul. Orang di atas gunung Himalaya bukan ada di sana dengan Tiba-tiba. tiba-tiba. Ya, saya belum bisa seperti Umar, jangan dianggap saya sudah seperti Umar, seperti Aisyah gitu, enggak. Tapi ya kita pelan-pelan lah. Belajar ya. Belajar pelan-pelan. Lalu kalau begini ini kan senang saya itu membaca. Oh, kalau saya membaca ini ingat Umar dulu kok bisa begitu ya lah. Terus saya berpikir, saya ulang-ulang kok enggak bisa-bisa. Kok masih tetap aja. Oh, berarti saya harus lagi. Kok Aisyah kok bisa begitu? Ya gitulah, ya. Masya Allah. Oke, nanti kita diskusi, kita sapa pendengar semuanya. Baik, Dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, juga mengikuti kajian ini melalui live streaming langsung melalui Instagram kita, Instagram Radio El Victor. Pastikan Anda mengikuti kajian kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama beliau, narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Pembahasan yang sangat menarik pada pagi hari ini. Sudah ada yang masuk ini. Ya, silakan. Baik, sudah ada yang masuk, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak sinten, Pak? Mbak Malik. Nggih. Waalaikumsalam, Mbah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama, Mbah. Saya cuma mau tanya, Bro. Saya tuh kan siap malam tuh jam 2 malam, Bro. Terus malam tuh 4 malam, Bro. Tahajud, hajat, terus tobat, tasbih. Setelah itu istiqosahan, habis itu ngaji. Terus saya itu dikirnya itu dikir jam 10 Profesor ngajar itu. Nah, ya karena saya itu sakit, ya Allah, Bapak dengan bisa mengerti, ya Allah, apakah boleh, Bro? Ya, saya kira. Oke. Waalaikumsalam. Ya boleh lah,
La ilaha illallah itu zikir yang baik kok ya. Itu sholat itu ya baik ya. Cuma Mbah, ndonga itu boleh, tapi jangan lupa yang banyak itu nanti yang ngomong begini Mbah. Ya Allah, pun kula niki pasrah jenengan mawon. Jadi doa minta sembuh, minta ini enggak apa-apa. Tapi kemudian setelah itu otak itu difreshkan, dikosongkan. Dikosongkan. Kalau masih ada keinginan itu kan masih ada beban. Iya benar, Pak. Sekarang dikosongkan sudah. Duh Gusti, saya itu tidak ingin apa-apa, Bos. Sudah, Bos. Saya pasrah aja kepadamu. Apa saya tambah sakit, apa sembuh, apa besok hidup atau mati ya. Sudahlah, ya Allah, syukur saya. Saya itu senang. Apapun pemberianmu itu senang saya. Apapun ya. Iya, senang gitu. Lah gitu Mbak Malik ya. Supaya tambah jos. Oh. Jadi tidak hanya meminta, tidak di otak ini tidak hanya ada daftar keinginan, tapi diplong plong. Apa plong itu? Ya sudah. Ya Allah, saya sudah pun. Sak kersane panjenengan. Pasrah. Iya, terserah engkau ya Allah. Hari ini makan apa enggak makan, apa makan hanya nasi kasar apa nasi halus, ada lauknya atau enggak, sudah ya Allah, sudahlah wis. Itu kosong tuh. Seneng Allah kalau begitu. Oh, senang ya? Senang karena berarti Allah kan begini. Oh, orang ini percayanya kepada saya kok sampai begitu ya. Kok yakinnya apa yang saya berikan itu baik, itu sampai pasrah. Oke, lanjut. Masya Allah. Ya, lanjut Prof. Ada di pesan WA di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali Aziz, Masya Allah, materinya sangat fenomenal. Karena dalam kenyataan yang kita hadapi keseharian sangat susah menyadarkan semuanya karena Allah yang hirup pikuk ini. Mohon tip dan trik agar kita dapat selalu menyandarkan semuanya karena Allah. Dari Pak Rohman. Ya sudah, pokoknya itu tadi saya katakan ya. Orang di atas gunung Himalaya bukan di sana dengan tiba-tiba. Nah, kalau Bapak mulai hari ini itu setiap detik itu bicara tuh la ilaha illallah itu Bapak miliki buku doa afirmatif, tauhid, zikir afirmatif itu. Zikir afirmatif. Ya, belum saya bawakan ya, lupa saya. Tolong di WA nanti kalau ini supaya ingat. Nah, itu kan la ilaha illallah ada di situ. Semuanya itu la ilaha illallah. Semua Ya. di dalam buku itu. Iya, tentang itu la ilaha illallah. Jadi semua itu disandarkan pada Allah. Ya Allah, saya hari ini bisa melaksanakan acara ini. Ya, tidak ada yang bisa memudahkan, tidak ada yang bisa membuat kami tadi selamat kecuali Allah. Perjalanannya jauh di atas mobil bilang la ilaha illallah. Tidak ada yang menyelamatkan saya di mobil ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalau dia nyopir, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari ngantuk. Ya, apa itu micro sleep, apa deep sleep? Micro sleep itu sleep itu loh. Tapi kalau deep sleep itu tidak sleep tapi sleep. Nah, itu yang membuat kecelakaan kan di situ. Allah, ya. Tidak ada yang membuat saya. Jadi semua itu Allah dilatih itu di dalam buku itu. Zikir, tauhid, afirmatif itu. Tiap hari itu diomongkan begitu. Dipraktekkan ketika waktu kita Iya, di zikir itu dihayati betul sehingga dia itu tertancap. Sedikit-sedikit tanpa disadari itu otomatis ya karena Allah. Masya Allah. Iya karena Allah. Karena terbiasa itu. Iya, terbiasa. Di situ sudah saya tulis itu namanya self talk. Self talk. Ya, self talk itu artinya sudah dia ngomongnya itu sudah masuk di dalam dirinya. Sudah menyatu. Sudah menyatu. Oke, lanjut. Masya Allah. Itu ya Pak Rahman ya. Iya, Pak Rohman itu orang baik. Ya selalu aktif beliau nih Prof. Jadi itu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tidak diketahui, terutama kalau materinya luar biasa seperti ini pasti. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ini doa ya Prof. Ini salah satu dari Pak Asfan Waru. Assalamualaikum, alhamdulillah Yai Prof Ali Aziz.
Mas Isak, Mas Hilmi minal aizin wal faizin. Ya, Semoga sama-sama. rezekinya dilancarkan Amin. dan disehatkan badannya oleh Allah. Amin. Dijalani, disyukuri, dinikmati sehat semua. Amin. Matur suwun dari Pak Aspan. Ya, Situ. ya itu doa untuk saya, untuk yang mendengarkan semua, yang mengamini, kena semua. Ini termasuk bisa memperpanjang umur nggak? Lah iyalah memberi doa. Masya Allah. Ya kalau Bapak ngateri saya itu bengkoang 1 truk dibanding dengan doa ini mahal doa. Loh, gimana itu, Bro? Lah kan doa loh. Kalau diberi bengkoang 1 truk itu loh. Apa kan urusannya sampai perut saja. Ah, Lah kalau doa ini sampai ke Gusti Allah, Masya Allah. sehat, panjang umur. Ya toh? Allah. Jadi doa itu mahal. La ilaha illallah tadi itu saya baca di mana kemarin tuh ya? Saya baca di buku apa kemarin ya? Oh, ya artinya begini. Jadi ada orang membawa barang sekian banyak, satu kontainer gitu. Jadi yang satunya itu dia membawa kertas tulisan la ilaha illallah. Membawa kertas. Ya, yang satu tulisan kertas. Terus dia, ya Allah saya ini apa itu nikmat saya besar alhamdulillah ini sampai sekian banyak. Terus Allah mengatakan ya dia mensyukuri itu nikmat barang-barang tadi itu. Barang-barang disyukuri. Dia lupa tentang La ilaha. bisa membaca la ilaha illallah itu. Membaca la ilaha. Iya, lupa tentang besarnya nikmat bisa membaca la ilaha illallah itu loh. Allah. Lalu disuruh sekarang ambil timbangan. Kamu timbang yang satu kontainer itu berapa ton? Oke, sekarang ganti kertas la ilaha illallah itu. Kamu letakkan di situ. Ternyata timbangannya itu tidak kuat. Untuk menopang satu. Iya iya la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah itu sampai begitu kekuatannya. Ini kiasan betapa la ilaha illallah kita baca itu harus melahirkan jiwa yang besar, jiwa yang tangguh, yang yakin, tidak merasa sendirian tadi. Ya Allah, tidak ada yang bisa menemani saya dalam kesulitan ini illallah. Oke, lanjut. Masya Allah. Artinya kadang-kadang kita ini nggak aneh ya, Bro. Tidak, kadang memang nikmat seperti itu tidak terbesit gitu, Bro. Masya Allah. Iya. Kurang menyadari hal-hal yang simpel seperti itu, Bro. Betul. Ada telepon lagi nih, Prof. Yo. Banyak yang datang ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Asmono di Kalijaten. Nggih, Pak Asmono di Kalijaten, monggo. Halo, Nggih, monggo. Apa yang ditanyakan, Bapak? halo. Nggih, halo. Nggih, Monggo Bapak. nggih. Saya ini ngucapaken kali Bapak Ustaz Ali Aziz minal aidin wal faizin dan segenap kru Radio El Victor. Iya, Pak. Nggih. Tadi kan gelet Nggih, monggo. Ustaz. Iki bacaan kalimat thayyibah Allah kali napa niku kali selawat niku sing sae napa. Mboten mawon suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak harus memiliki buku zikir afirmatif itu. Bukunya murah. Lebih murah dari 1/4 harga bakso. Iya, benar. Di situ saya sebut bahwa la ilaha illallah itu rajanya zikir, Pak. Salawat Nabi itu luar biasa baiknya. Tapi masih di bawahnya la ilaha illallah. Masih di bawah. Nah iya toh.
Lah orang kan tidak bisa masuk Islam kalau tanpa la ilaha illallah. Kita itu bisa membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu karena kita sudah kenal Allah. Gitu. Jadi la ilaha illallah itu nomor 1. Nah, mana yang harus dibaca? Ya kedua-duanya toh. Ya baca la ilaha illallah juga, ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya iya lah gitu. Masya Gitu ya. Allah. Ya, Nabi sudah menyebut afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Begitu ya. Masya Allah. Nah, ini kita membuat orang tegar itu. Wah, ini katanya hilang ini, ditipu orang ya. Ya sudah. Ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengembalikan uang itu kecuali Engkau ya Allah. Enak. Ya Allah, tidak ada musibah ini terjadi kecuali atas izin-Mu ya Allah. Ya pokoknya serba enak. Itu kekuatan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kata Rasulullah, siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan min qalbi fi qalbi. Jadi itu membacanya itu celep di hati. Masya Allah. Itu dakhalal jannah. Orang itu dijamin senang besok setelah matinya. Itu kalau sudah menyatu ya. Ya iya harus, makanya itu. Enggak ngomong biasa gitu, baca biasa gitu. Enggak. Ya itu ya dapat pahala juga. Oh, namanya zikir ya dapat pahala. Tapi kalau ingin lebih ya kan tergantung kita tuh. Ingin pas-pasan apa? Ingin minimalis apa maksimalis? Oke, lanjut. Oke, Pak Asmono. Pak Asmono, oke. Anda bisa dapatkan bukunya, ya nanti bisa membeli maksudnya. Nanti kepada. Tapi kalau mau minta juga tidak apa-apa, asalkan ambil sendiri. Oke. Monggo, silakan. Oke. Jangankan buku itu, buku yang lain monggo, asalkan mau baca betul. Kemarin saya ngisi di Hotel Utami, ada orang tua dari Pacitan atau dari Ponorogo. Iya itu. Di hotel itu ya dia minta buku. Saya kasih, asalkan Bapak janji sama saya baca. Nah, kalau nanti diberi kemudian setelah itu kemudian ditumpuk di rak Nah, ini. Jadi baca. sampai lumutin lah, kan heman toh. Kan lebih baik saya berikan pada orang yang betul-betul mau baca. Masya Allah. Lanjut. Lanjut, ada telepon lagi. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Oke, berarti ganti. Oh, iya. Yang WA dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Putri. Izin bertanya, memang benar kalau WKP Al-Quran, wakaf Al-Quran harus 15. Saya pengen cuma penghasilan, Allah. saya pengen cuma penghasilan saya hanya 50.000 satu hari. Nah itu bagaimana? Wakaf Al-Quran kan 150 ya Prof ya. Nah ini beliau ingin, ya nggak apa-apa ya. Gini saja, kalau ibu mau wakaf atas nama siapa ya, khusus siapa, ibu siapa ini? Ibu Putri. Gini aja Bu Putri, gini Putri ya, nanti aja datang ke Victor, bawa sepeda pancal aja ke sini supaya tidak kena potongan ongkos, toh tidak bensin, ya bensinnya ya ST itu paling ya. Nanti bayar saja, itu saya ingin wakaf Al-Quran yang harganya 150 toh. Nah, itu serahkan aja 50, nanti yang 100 nanti akan kita carikan tambahan. Ya. Kita carikan tambahan untuk menambah itu. Bapak Ibu nanti kan saya wakaf diniati untuk ayahanda. Nah, nanti ada ya. Ya, tolong Mas Ishak nama itu dicatat ya. Kalau nanti sudah datang ke sini membawa uang 50.000, sudah nanti terima saja. Nanti tambahnya nanti ada yang memberi. Beres. Aman gitu ya. Tapi ini Bu Putri ini ya Allah, kerja seharian dibayar 50.000 tapi masih mikirkan wakaf Al-Quran, Ya Allah. memikirkan tentang orang tuanya. Coba lah itu, malu kita ini, dulur-dulur semua ya lah itu ya. Yang penghasilan Anda lebih dari Bu Putri ya gitu. Kenapa Anda tidak melakukan sesuatu? Ya beli wakaf Al-Quran ini atau kamu yang masjid, tapi jadi
Jadi orang ternyata kan begitu toh. Tidak mesti orang yang wakaf, tidak mesti orang yang infak di masjid, tidak mesti orang yang menolong yatim itu orang kaya. Tidak mesti. Ya karena orang kan begini nih, memberi contoh toh. Penghasilan sehari itu hanya dibayar 50.000. Ya nyuci ini, ya mencabuti rumput. Sehari hanya 50.000. Tapi masih berpikir tentang masa depan akhirat. Masih menyisihkan itu. Saya akhirnya teringat di Bangladesh itu ada peminta-pinta itu. Kalau maghrib itu saya lihat loh kok orang itu kok memasukkan uang ke ini ya, infak masjid ya gitu. Ini peminta tapi kok infak. Peminta dia orang ya. Iya, mungkin begini, mungkin zakatnya mungkin Masya Allah. sekian persen. Lanjut. Bunyi terus ini orang. Iyalah, memang sengaja hari ini saya sediakan yang banyak untuk kita menyapa. Assalamualaikum Pak Mul. Salam warahmatullah. Saya mau tanya, tempat aku kan jam sekolah. Tiap bulan ini satu bulan ini 2 kali ada ustaz. Pertama, ketiga, terakhir. Kemarin itu menyampaikan itu begini. Saya itu tidak pernah dibiayai. Maaf, semuanya. Nah, kita itu buat tanggung jawabnya, sama donatur nggak biayai. Saya itu kan kaget loh. Bilang begitu, saya enggak selama ini enggak pernah dengarkan kiai seperti itu gitu, enggak tahu. Dijelaskan dong. Sebenarnya mau nih. Tadi kiai itu abot. Ya tadi tuh. Ya Pak Mul. Pak Mul. Halo. Ya, jadi kiai itu abot ngoten nggih. Nggih, ngomong ngoten. Sampai belum tahu pernah jadi kiai. Oh, tanggung nggih. jawab itu abot. Allah. Dakwah itu kan ringan, tapi ganjarannya kan gede. Nggih. Katanya guru-guru itu pernah gitu. Nggih. Tapi enteng, tapi ganjarannya gede yang ngomongin akhirat. Ilmu yang disimpan kan haram kan gitu katanya. Nggih. Gitu. Nggih. Mohon dijelaskan ya anu, Prof. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kiai, Bro. Iyalah ya bener toh. Bener. Nah, kiai itu setiap katanya itu harus berdasar Quran hadis kok. Kalau menceng gimana? Abot. Iya. Kalau nanti bikin fatwa kemudian fatwa itu salah gimana? Toh? Nggih, Masya Allah. Tuh. Itu soal itu. Lalu kita juga berat loh. Kadang-kadang saya itu kalau mau pengajian itu juga kadang-kadang itu jam 2, jam 3 itu bangun tuh membaca buku. Gitu. Buka ini kemudian nyatet ini sampai kadang ngantuk di itu kadang-kadang itu begitu. Karena saya ingin menyampaikan milik Allah ini dan yang baik, yang benar, yang bisa dipaham. Itu berat. Sampai istri saya itu kadang-kadang bilang, "Mas sampean tuh wis ceramah pirang tahun kok sik api ceramah sik ngene ya gitu." Masya Allah. Iya. Ceramah berapa tahun kok mau ceramah mau khutbah kok. Buka. Iya. Saya tadi itu bangun jam 4 itu belum sholat itu, belum wudhu saya itu teringat ada pertanyaan dalam hati saya itu. Terus saya buka buku sampai saya sholatnya agak telat. Masya Allah. Itu terus nanti tadi setelah itu kemudian ya berat, tapi itu masih ringan Pak Mul, masih ringan dibanding beratnya menata hati. Itu loh, menata hati, beratnya menata hati itu loh. Nah itu yang lebih berat lagi. Jadi memang betul Pak Mul. Jadi itu berat, menata hati itu berat, tanggung jawabnya itu berat. Tapi dalam agama itu pada tugas-tugas yang berat bonusnya juga besar. Gitu loh. Ngerti toh? Oke. Jadi suami itu berat apa enggak? Berat. Ayo ngomong sing enteng ngono. Ya ta Mas ini? Berat loh. Berat loh. Tanggung jawab. Siapa yang bilang Pak jadi suami enggak berat itu? Tanggung jawab akhirat. Nggih. Toh? Dunia. Cari makan berat. Tapi di tengah-tengah yang berat itu ada bonus besar. Itu loh. Suami yang mencarikan makan itu pahalanya yang disuapkan kepada istri itu lebih besar dari pahala orang infak memerdekakan budak, membangun masjid. Masya Allah. Loh. Jadi di tengah-tengah tugas yang berat itu ada ini, gitu loh.
Di tengah kemuliaan itu ada ancaman juga, gitu. Jadi berat tadi kiai tadi benar. Pak Mul untuk apa biasa kaget-kaget gitu. Benar toh. Jadi istri ya berat, jadi orang tua berat. Ada konsekuensinya, Bro. Ya iya toh. Ya kan harus kita punya tanggung jawab. Melahirkan itu kan harus dirawat, diinikan, dibesarkan. Jangan seperti bebek. Ya Allah. Bebek itu bertelur ditinggal. Makanya ada pesan kun pitian wala takun bebean. Apa itu, Bro? Ya Allah. Lah, jadilah kamu PT. Tanggung jawab toh. Iya, nggih, kalau ayam Tanggung jawab. Dianggem Wala takun bebean, jangan kamu seperti bebek. Masya Allah. Punya anak tinggal lagi, galak bojo mana? Tinggal apa banyak ini iki bebek iki. Kun pitian wala takun Bebean. Masya Allah. Ini baru ini. bola. Ayo, lanjut. Oke, lanjut. Ada telepon ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang tadi mungkin ya. Ya. Bu Karti kali. Bu. Assalamualaikum. Sulit masih. Yalah, mungkin lain kali. Kue air ceprep ya. Ya. Siapa, Bang? Oh ini, Masya Allah sudah terjawab. Assalamualaikum Mas Ishak ya Prof. Saya yang nambahi 100.000-nya ibu tadi. Oh. Koji. Iyalah. Nah, ini sudah nanti sudah ada kesini yang nambah. Ibu Putri Ya Bu Putri. Kami tunggu Bu. Ibu tenang saja. Ibu tidak ngemis. Kecuali kalau ibu minta justru nggak diberi. Nggih, nggih. Ibu ini hanya berpikir bagaimana punya kebersamaan. Itu. Jadi ibu enggak usah punya beban. Ibu enggak ngemis, enggak. Kalau ibu minta justru saya bilang jangan diberi. Mentalnya enggak bagus. Tapi ini bercerita. Aku ingin tetapi belum bisa sampai hari ini. Gampang. Oke, ya ini jalannya Allah. Melalui Bisa, iyalah, jangan-jangan ini memang orang tuanya Bunda ini, Bunda Putri ini diselamatkan Allah di akhirat karena kesungguhan ini. Tuh, oke, tuh silakan. Lanjut lagi Nanti Prof. catat, Prof. Nanti, Prof. Iya, Ini tambah ada lagi nih Prof. Mas Ishak ibu yang nambahi ini lain ya Bu Mila. Mas Ishak ibu yang nambahi sisa uang Bu Putri Tatina. Ngapunten ini Bu Mila. Ini ditambahi Prof katanya Prof. Ibu transfer ke nomor rekening berapa Mas? Ibu juga gak bisa datang ke Gampang. kantor. Ngapunten matur nuwun Mas. Ibu nambah 250.000. Masya Allah. oh luar Buat biasa. uang wakaf Al-Quran tadi ya. Iyalah, Dikasih apa namanya? Informasi. iya, Nanti iya. saya Jadi dia Bu Putri kan bukan untuk minta makan, bukan. bukan Prof. Minta makanan akhirat, Masya Allah. minta pertolongan diberi sesuatu yang bisa nanti di akhirat makan. Dan, Toh? dan saya punya inisiatif loh. Beliau wakaf, nanti kita panitia akan memberi langsung satu Quran untuk beliau. Nah, ya apalagi begitu. Baik, memang betul. Jadi melangkah kebaikan itu jangan tanggung-tanggung. Nanti Allah itu menggiring potensi alam ini gitu loh. Masya Allah. Menggiring potensi alam. Ya kerja itu coba. Nggak masuk akal loh. Orang itu masih sehat. Tiap hari itu jual obat batu apa itu obat tikus itu loh keliling kampung. Toh? Itu saya tak keliling obat tikus, kemudian untuk kapur baru dan dipekel tuh Mas Ilmi. Oke. Tapi kan dia tuh deklarasi kepada Allah, ini loh aku tidak mengemis, aku hanya deklarasi aku kerja. Nanti Allah menggiring alam ini, Allah menggiring alam ini untuk bisa menolong orang yang punya semangat besar ini, gitu loh. Dan ternyata kan saya lihat aja di situ, ada orang tiba-tiba naik sepeda motor, kemudian mandek sebentar, kemudian Pak, ini Pak nanti sarapan. Kalau harganya ini untungnya berapa? Pak ini nggak ngemes loh dia, nggak minta loh, jangan salah paham loh. Tapi kalau Islam itu kan gini, jika kamu diberi terima itu rezeki dari Allah.
Sayyidina Utsman tuh kurang apa? Paling orang terkaya toh. Diberi itu diterima. Menyenangkan yang memberi. Iya. Kecuali kalau saya beri nanti coblos yo gambarku lah. Lain cerita nih orang. Lain itu kan berarti ada janji, ada ikatan. Itu. Ringan ya. Itu saya lihat aja itu. Saya tiap hari saya kalau olahraga itu saya lihat orang itu. Tiba-tiba ada hari Jumat begini apalagi itu. Kemudian sampai 2 bungkus 4 bungkus dia. Bawa nasi itu dari orang Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Jadi bergeraklah, bertindak fil haroka al barokah itu di sini. Di dalam gerakan itu nanti ada berkah di mana Allah menggiring alam ini untuk bisa support dia. Masya Ya. Allah. Iya, alhamdulillah. Loh, kok sudah jam 8 ini? Tidak terasa. Nggak Iya. terasa nih, Prof. Prof, ini satu lagi Prof, ini mengenai bacaan tadi. Iya. Yang tanya apa? Tanyakan bacaan la ilaha illallah itu yang baik itu yang mana? Yang lengkap tadi itu loh Prof. Lelah ya? La ilaha illallah terus? Ya terus. Oh, bismillahilladzi la yadurru toh. Itu ada di buku doa keluarga bahagia, ya. Silakan menghubungi Mbak Zahro ya 081 231 304 333. Kalau tidak punya duit bilang saja nanti ngambil gratis. Kalau punya duit ya jangan. Kalau duit ya beli. Tapi kalau memang tidak punya, masa kita membiarkan orang tidak punya, ingin punya buku kemudian kita biarkan? Silakan ambil gratis. Toh? Ibu, itu Ibu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibaca itu. Jadi air ya itu punya potensi besar. Masya Allah. Punya power. Apa susahnya sih Allah menjadikan ini air biasa tapi Allah remote dari kekuasaannya itu jadi zam-zam. Ya Allah. Itu. Oke, itu Bu ya. Jadi Ya. untuk zikir la ilaha illallah nanti bisa didapatkan di buku zikir. Iya, tifraga afirmatif itu. Nomor telepon Mbak Zahro, saya ulangi lagi Prof ya nomor teleponnya. Ya 081 21 ya. Ya. 34 333. Oke. Ya. Ya, Prof, monggo doa, Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wahai Allah, bimbinglah kami untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, yang benar, sehingga kami tidak membuat keputusan yang salah dalam melangkah dan menjadikan kami kecewa dan sengsara di kemudian hari. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dari nama yang buruk di dunia dan siksa di akhirat di alam baka nanti. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon wahai Allah, Engkau itu senang kepada apa yang kami lakukan. Ya Allah, wal jannah, lalu kami ingin Engkau masukkan ke dalam surga bersama keluarga kami, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang yang mengamini doa ini dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, Prof.